Kiamat ekonomi di Malaysia bukan lagi sekadar isapan jempol belaka, melainkan kenyataan pahit yang kini mulai merobek stabilitas sosial di negeri jiran tersebut. Gara-gara Indonesia mana? Gak hadir negaranya buat lindungi rakyatnya sendiri. Indonesia hanya punya tempe bacem. Kunjungan Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar ke Rusia langsung memancing perhatian dunia militer. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim lakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia pada Sabtu 9 Mei. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahawa hubungan Rusia-Malaysia semakin kukuh. Rusia lebih memilih Malaysia daripada Indonesia karena Malaysia lebih bisa dipercayai daripada Indonesia, geng. Kenapa ini Indonesia sudah tidak dipercayai oleh Vladimir Putin? Ya Allah, itulah terlalu banyak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ini kenapa ya sekarang Rusia kok malah deketan ke Malaysia daripada ke Indonesia? Katanya Rusia dan Indonesia ini, geng, udah antek banget, geng. Namun kenapa belakangan ini Rusia itu lebih memilih negara Malaysia, geng, daripada negara Indonesia? Kenapa penyebabnya? Ya mungkin kecerobohan presiden kita, geng, bergabung dengan Amerika dan juga Israel. Dah tahu Amerika dengan Israel itu adalah tidak kesukaannya Rusia, Vladimir Putin kayak gitu, malah dia bergabungnya sama Board of Trade. Ya, sekarang yang menjadi temannya di Asia Tenggara ini hanyalah Malaysia yang boleh dipercaya oleh Putin, geng. Indonesia gak dipercaya lagi, geng, karena ya gini, geng. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran bukan video Ikinya, beberapa video yang akan Ikinya reaction buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Malaysia kembali bikin gerak. Negeri jiran itu dikabarkan masih ngotot mengklaim blok Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas di perbatasan Kalimantan. Padahal Indonesia sudah tegas menyatakan Ambalat adalah bagian dari kedaulatan NKRI. Bahkan Mahkamah Internasional pun memperkuat posisi Indonesia. Tapi, provokasi terus terjadi. Kapal-kapal patroli Malaysia berulang kali terdeteksi masuk ke wilayah Ambalat, bikin TNI Al harus siaga penuh. Patroli diperketat, bahkan armada tempur sudah disiapkan. Kalau situasi makin panas, Indonesia siap ambil tindakan keras. Pertanyaannya, apakah ini akan meletus jadi konflik besar di Asia Tenggara? Apakah Indonesia harus mengambil langkah yang lebih tegas dari sebelumnya? Kita pantau. Malaysia kolaps, Bangladesh mengamuk, ekonomi jiran runtuh, Indonesia panen cuan besar. Apa? Ini tahun bila ini? Aduh, berita uang ke Indonesia. Resmi nih ya, ini berita fresh from the oven. PHK besar-besaran terus-menerus terjadi, ribuan orang di PHK setiap bulannya di negara Malaysia. Itu bakal banyak yang berdarah, guys, bakal banyak yang mati, bakal banyak yang kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi di Malaysia saat ini. Kiamat ekonomi di Malaysia bukan lagi sekadar isapan jempol belaka, melainkan kenyataan pahit yang kini mulai merobek stabilitas sosial di negeri jiran tersebut. Gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang terjadi setiap bulan telah menciptakan pemandangan mengerikan, di mana ribuan orang kehilangan mata pencaharian dan masa depan mereka menjadi abu. Krisis ini bukanlah fenomena biasa, karena di balik kenaikan harga bahan bakar minyak dan kelangkaan pasokan beras, terdapat ancaman yang jauh lebih nyata yang merayap masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, yaitu populasi warga asing yang menjamur tanpa kendali. Kehadiran warga Bangladesh di Malaysia kini telah mencapai titik kritis yang menyerupai invasi senyap, di mana mereka tidak lagi hanya menjadi buruh kasar, tetapi sudah mulai menguasai sektor-sektor strategis. Dengan jumlah pemegang izin kerja sementara yang mencapai ratusan ribu orang, kota-kota besar di Malaysia kini terasa asing bagi penduduk aslinya sendiri karena dominasi pekerja migran tersebut.
Fenomena ini memicu kemarahan kolektif yang membuat rakyat Malaysia turun ke jalan untuk menuntut pemerintah segera melakukan pembersihan besar-besaran demi merebut kembali hak-hak mereka yang telah dirampas oleh pendatang. Istilah Bangladesia atau Malaides kini bergema dengan nada sinis di seluruh pelosok negeri sebagai bentuk protes atas hilangnya identitas nasional Malaysia akibat kebijakan imigrasi yang dianggap lemah. Masyarakat lokal merasa dipinggirkan di tanah kelahiran mereka sendiri karena harus bersaing dengan warga asing yang bersikap semakin berani dan bahkan cenderung biadab. Konflik horizontal ini diperparah oleh oknum-oknum pengusaha dan politisi pengkhianat yang lebih memilih menggaji pekerja asing secara haram demi keuntungan pribadi, tanpa memedulikan nasib jutaan warga lokal yang kini menganggur. Gara-gara India. Indonesia mana? Gak hadir negaranya buat lindungi rakyatnya sendiri. Sedih. Ini kali tumben kok Benik. Ya, apa yang kau ucapkan benar nih Benik, ya. Aku setuju sekali ini. Ini kali aku setuju dengan kau Benik, ya. Ya. Indonesia hanya punya tempe bacem. Ya, betul, ya. Bukan India aja ya Benik ya, melihat rakyatnya di Kamboja dijadikan mangsa gitu ya. Korea Utara aja langsung menarik semua rakyatnya ya dari Kamboja. Tapi negara kita ya seakan nggak peduli pun kalau rakyatnya disiksa di apa. Betul, kali ini aku setuju dengan kau Benik. Kunjungan Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar ke Rusia langsung memancing perhatian dunia militer setelah beliau menyaksikan demonstrasi jet tempur siluman Su-57E di Zhukovsky Airport. Rusia bahkan menurunkan pilot legendaris Sergei Bogdan untuk memperlihatkan manuver ekstrim jet generasi kelima tersebut di depan delegasi Malaysia. Kehadiran Menteri Pertahanan Malaysia dalam agenda ini juga memicu spekulasi bahwa Moskow sedang serius menawarkan Su-57E sebagai calon pengganti armada tempur masa depan Kuala Lumpur. Apalagi Malaysia sudah lama mengoperasikan Sukhoi Su-30 MKM, sehingga integrasi teknologi Rusia dinilai jauh lebih mudah dibanding memulai sistem baru dari Barat. Ikinya yang pelik ya geng ya, gak ada habis-habisnya kayak gitu ya geng ya, berita-berita hoak daripada negara ikinya sendiri. Kayak rasanya ikinya malu geng bila mendengar suruh reaction mas, suruh tangkap ini mas, suruh tangkap ini betul apa tidak. Malu geng ikinya mereaction tentang video ini. Ini berita hoak. Namun ikinya tanggapi. Ini sekali lagi yang menasihati para netizen-netizen Indonesia. Ini kebawa omongannya orang-orang yang mengajak untuk membenci negara Malaysia. Ya contohnya siapa? Banyak lah contohnya. Gak usah berbicara. Yang paling besar siapa? Mr. Benik, Mr. Wan Nur, Mr. Kokori, Mr. siapa lagi ya? Aptar itu. Dan lain sebagainya kayak gitu ya geng ya. Dan di sini geng, Malaysia cuma diam saja, biarkanlah, lantanglah mereka nak bicara apa tentang negara Malaysia. Yang penting ekonomi kita tetap stabil, rakyat kita tetap terjamin, dan peluang pekerjaan di negara Malaysia lebih banyak daripada di Indonesia. Yang kita sering, kadali yang sering kita katain negara itu negara kecil, negara yang ya kecil lah, negara yang apalah seuprit lah kayak gitu ya geng. Namun di sana tuh peluang pekerjaan untuk menampung rakyat Indonesia itu sudah banyak geng di sana. Jadi kita harus respect itu. Dan ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini mungkin yang membuat Indonesia sakit hati kali ini menonton video ini, geng. Apakah itu yang ikinya akan putar untuk kita semua bersama-sama? Let's go, kita lihat bersama-sama, geng. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim lakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia pada Sabtu 9 Mei. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain termasuk Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Laos Thongloun Sisoulith dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Hari Kemenangan disambut setiap tahun dengan penuh istiadat di Moskow bagi memperingati kemenangan kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua dari 1941 hingga 1945 yang turut diiringi perarakan ketenteraan besar-besaran di Dataran Merah. Keberangkatan Sultan Ibrahim ke Moskow sebagai tetamu kehormat mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa, selain menzahirkan peranan penting institusi diraja dalam memperkukuh hubungan antarabangsa demi manfaat bersama.
Malaysia adalah rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik dengan dialog politik mampan terus dikekalkan antara kedua-dua negara, kata pembantu Presiden Rusia, Yuri Ushakov pada Khamis. Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain mewujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan, katanya. Rusia mengeksport minyak dan produk petroleum, barangan kimia, logam, produk makanan serta bahan mentah pertanian. Rusia pula mengimport jentera, peralatan, kenderaan, produk makanan dan barangan industri kimia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tahun 2027 menandakan detik penting dalam hubungan Malaysia dan Persekutuan Rusia dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong bertitah sejak 1967, kerjasama antara kedua-dua negara terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan kukuh dan produktif. Sultan Ibrahim bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif. Pertemuan itu membuahkan hasil positif apabila kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sultan Ibrahim bertitah demikian ketika mengadakan pertemuan empat mata bersama Putin di Kremlin Moskow pada Sabtu. Seri Paduka Baginda turut membalas jemputan yang diberikan Persekutuan Rusia dengan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia pada tahun depan sempena sambutan Jubli Intan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahawa hubungan Rusia-Malaysia semakin kukuh mencerminkan komitmen kedua-dua negara untuk memperdalam kerjasama yang bermakna dan produktif. Lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan bahawa hubungan dua hala sedang berkembang dengan jayanya dan progresif. Putin menekankan bahawa Rusia dan Malaysia mempunyai tradisi persahabatan dan saling memahami yang lama terjalin serta sentiasa berusaha untuk bekerjasama berlandaskan prinsip saling menghormati dan persefahaman bersama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyaksikan demonstrasi jet pejuang pelbagai peranan generasi kelima Sukhoi Su-57E di lapangan terbang antarabangsa Zhukovsky, Moskow pada Jumaat. Demonstrasi itu dikendalikan Sergei Bogdan, juruterbang ujian terkenal Rusia berusia 64 tahun yang turut menerima gelaran Hero of Russia. Bogdan yang berkhidmat sebagai juruterbang ujian utama syarikat Sukhoi sejak tahun 2000 merupakan individu penting dalam program pembangunan pesawat tempur generasi kelima Rusia. Persembahan udara selama hampir 7 minit itu mempamerkan keupayaan teknologi ketenteraan moden Rusia termasuk kecanggihan sistem radar serta kemampuan operasi pelbagai peranan dimiliki jet pejuang berkenaan. Seri Paduka Baginda turut diberi taklimat berkaitan spesifikasi dan keupayaan Sukhoi Su-57E selain meluangkan masa melihat ruang dalaman pesawat itu sejurus ia mendarat selepas demonstrasi udara selesai. Mengiringi Sultan Ibrahim adalah Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Duta Besar Malaysia ke Rusia, Cheong Lun Lai. Sebelum itu, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Timbalan Pengarah Perkhidmatan Persekutuan bagi Kerjasama Ketenteraan Teknikal Rusia FSMTC, Mikhail Petukov. Sultan Ibrahim berangkat tiba di Moskow, Rusia pada Rabu lalu atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan Rusia sebagai tetamu kehormat sempena sambutan ulang tahun Hari Kemenangan yang akan berlangsung pada Sabtu. Rusia lebih memilih Malaysia daripada Indonesia karena Malaysia lebih bisa dipercayai daripada Indonesia, geng. Kenapa ini Indonesia sudah tidak dipercaya oleh Vladimir Putin? Ya Allah, ya Rabbi, itulah terlalu banyak cakap. Aduh. Makanya Pak, gak usah membela itu, membela ini, gabung itu. Seakan-akan kehidupan Indonesia ataupun ekonomi Indonesia akan dijamin sama Donald Trump. Kayak gitu. Tentunya lihat sendiri ya, geng. Ya, ikinya melihat ini, wah tentunya apa namanya ya, geng. Ya, di Asia Tenggara ini yang bisa dipercaya itu hanyalah negara Malaysia. Hanya negara Malaysia, negara lainnya udah. Padahal yang berteman rapat kayak gitu dari dulu
ya sampai gak tahu sampai kapan kayak gitu ya adalah Indonesia. Katanya teman akrab, teman best friend lah kayak gitu bisa dibilang. Namun kenapa malah Rusia ini memilih Malaysia? Kenapa tidak dengan di Indonesia? Ini kecewaan Ikinya sih. Ikinya lebih suka dengan Rusia kan daripada Amerika karena Amerika itu adalah negara penjajah kayak gitu. Negara seperti pendukungnya Israel. Ikinya tidak suka. Jujur, Ikinya tidak suka sama sekali ini. Kayak gitu ya, geng. Apalagi ya, aduh, presiden kita malah mendukungnya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.